Timur ini berada di wilayah Alexandria atau wilayah timur, wilayah Alexandria, wilayah Asur atau wilayah Syria sekarang. Kemudian Fatahiyah Barat itu berada di wilayah barat, mulai dari semenanjung Algeria sampai di Italia. Sebelum masuk ke situ, saya harus jelaskan juga bahwa para filosof di era awal kekristenan ini kadang juga disebut sebagai para apologit. Apologit itu yaitu mereka yang mencoba membela iman Kristiani dengan menggunakan filsafat Yunani. Di antara tokoh-tokoh awal yang menggunakan filsafat Yunani, kedengaran suara saya? Halo? Halo? Ya, halo, kedengaran. Lanjut, Ustaz. Ya. Di zaman ini juga, di sekitar abad kedua Masehi, lahir kelompok yang berusaha memadukan filsafat dengan ajaran kekristenan. Lahirlah kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik, atau kelompok Gnostik ini kan dalam bahasa Arab itu biasa diartikan hikmah dalam bahasa, atau juga teosofi. Dalam istilah filsafat juga dikenal dengan istilah teosofi, yaitu mereka yang berusaha memadukan ajaran hikmat dari Injil dengan ajaran-ajaran Platonisme dari Plato dan Plotinus. Jadi lanjut ke masa Patriark Timur. Yang pertama adalah mazhab yang disebut dengan mazhab Alexandria. Alexandria ini atau Iskandaria terletak di Mesir. Diambil dari nama Alexander the Great yang melakukan penaklukan dunia dan melakukan penyebaran kebudayaan Helen atau Yunani. Dan di Alexandria inilah kemudian berdiri salah satu pusat Helenisme yang didirikan sejak zaman Alexander the Great. Dan itu bertahan terus bahkan nanti sampai perjumpaannya dengan Islam. Di mazhab Alexandria ini melahirkan beberapa tokoh utama, yaitu Clemens, Origenes, Gregorius dari Nizanze, Basilius Agung, dan Gregorius dari Nice. Ini berlangsung kurang lebih 3 abad malah, ya, 2,5 abad atau 2 abad lebih dari zaman Clement yang hidup di akhir abad kedua Masehi sampai zaman Gregorius dari Nice yang hidup sampai menjelang tutup abad keempat sebelum abad keempat Masehi. Coraknya sangat platonik. Jadi doktrinnya adalah pangkal dari pengetahuan itu adalah iman. Dan yang lebih tinggi dari iman adalah gnosis ya, atau pengetahuan. Gnosis ini menerangi iman, dan iman adalah awal pengetahuan. Jadi membangun pengetahuan itu dimulai dengan iman, dan kemudian iman itu diterangi oleh sebuah pengetahuan yang bernama gnosis atau pencerahan atau hikmah atau teosofi yang didasarkan kepada banyak diambil dari pemikiran-pemikiran Plato. Lanjut ke Patriark Barat, ya. Jadi Patriark Timur ini coraknya sangat platonis. Demikian pula sebenarnya Patriark Barat. Patriark Barat justru banyak dipengaruhi oleh pemikiran Stoa.
Kalau di pertemuan kedua kemarin, filsafat Yunani ada disinggung tentang stoicisme. Di antara tokoh utamanya adalah Zeno. Tokohnya di sini adalah Tertullianus dan Aurelius Augustinus. Tertullianus ini sangat dipengaruhi oleh stoicisme. Dan meskipun di sisi lain dia juga sangat menolak stoicisme. PowerPoint-nya kayaknya lanjut itu. Masuk langsung di Fathayak Barat. PowerPoint yang ditampilkan. Ya, lanjut. Ya, oke. Jadi, menurut Tertullian, menurut Harun Hardwiono, Tertullianus ini mengajarkan materialisme yang ajaib. Kalau menurut Pak Harun Hardwiono, disinilah bukti bahwa ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran stoicisme dan pemikiran mazhab Elea dari Herakleitos dan dari pemikiran Herakleitos, bukan mas. Jadi bagi Tertullian ini, Allah dan jiwa itu bertubuh, sekalipun bukan tubuh jasmania, tapi adalah zat yang halus. Jiwa itu diturunkan dari jiwa manusia diturunkan dari Allah ke Adam dan seterusnya dari orang tua ke anak-anaknya, sehingga setiap jiwa adalah menurut Tertullianus adalah ranting dari jiwa Adam. Meskipun setiap jiwa juga memiliki sisi dari gambar-gambar dari Allah, Tuhan. Nah, dari sinilah sebenarnya dia ingin menjelaskan konsep dosa waris yang diyakini oleh iman Kristiani. Jadi, karena jiwa manusia diwariskan atau diturunkan dari orang tuanya, dan karena jiwa manusia merupakan ranting dari jiwa Adam, maka karena itulah jiwa manusia menanggung dosa warisan yang diturunkan oleh Adam. Kira-kira seperti itu pemikiran Tertullian. Lalu Augustinus yang hidup kurang lebih 2 abad setelah Tertullian, beliau lahir di Aljazair, sekarang wilayah Aljazair. Ya, sedikit berbeda dengan, ya ada beberapa perbedaan, tapi intinya dari Aurelius Augustinus ini, lanjut PowerPoint-nya. Aurelius Augustinus ini suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Ustaz. Oke. Ya. Ya. Jadi Aurelius Augustinus berdasarkan pikirannya pada penolakan terhadap skeptisisme. Bagi Augustinus, pikiran dapat mencapai kebenaran dan kepastian. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit siapa ini Augustinus. Augustinus ini adalah orang yang hidupnya cukup unik, pernah menjadi orang yang orang kafir lah gitu ya, atau tidak menerima iman Kristiani, sampai kemudian ditahbiskan menjadi imam, salah satu imam, dan entah pada konsili keberapa Vatikan kemudian menetapkan Augustinus sebagai santo atau orang suci. Jadi bagi Augustinus, jadi kalau kita belajar misalnya konsep rasionalisme, René Descartes, kita mengenal diktum aku berpikir maka aku ada. Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, konsep itu sudah ada sejak Augustinus. Kenapa Augustinus menentang skeptisisme? Karena bagi Augustinus tidak mungkin ada keraguan. Karena ketika kita ragu, berarti kita sedang berpikir. Ketika kita sedang berpikir, itu menunjukkan bahwa kita ada. Jadi tidak ada itu keraguan, tidak ada itu skeptik. Yang ada adalah keberadaan, yang ada adalah keyakinan atau kepastian. Nah, dalam konsep gagasan ilahinya Augustinus, Allah dipandang sebagai mengatasi segala gagasan dan pengertian. Ya.
Artinya dalam pandangan Agustinus, dalam memahami Tuhan, kita gini, Allah itu dipahami sebagai bukan apa daripada dipahami Allah itu sebagai apa. Aduh. Halo? Sini waktu dulu menangis, saya mau tidur. Tunggu. Baik, sepertinya Ustadz Sabara ada gangguan jaringan sedikit. Kita menunggu dulu Ustadz Sabara masuk kembali di room Zoom kita. Untuk para partisipan bisa menunggu dulu. Bisa didengar ya? Jelas. Jelas. PowerPoint bisa kelihatan atau belum? PowerPoint saya? Sudah Pak. Oke. Pak Pendeta, ya sudah. Oke. Silakan dimulai Pak Pendeta. Oke, baik. Saya mulai dan saya berharap bahwa saya tidak lagi mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Karena sebenarnya saya tinggal mau tunggu sesi tanya jawab kita karena apa yang disampaikan beliau tadi itu sudah sangat komprehensif. Yang pertama-tama saya mau katakan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa memang benar ada 3 aliran filsafat yang kemudian mempengaruhi para pemikir di awal kehadiran kekristenan. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa ada Plato, Aristoteles, dan ajaran Stoa yang berulang-ulang kita sebut diprakarsai oleh Zeno. Nah, secara ontologi, epistemologi, ketiga pendekatan filsafat atau tradisi filsafat Yunani ini berbeda, tetapi memberikan kontribusi masing-masing bagi perkembangan pemahaman ajaran Kristen. Nah, pada abad kedua, misalnya kedua Masehi, seorang Platonis misalnya akan mengambil ketiga paham tersebut dengan Platonisme sebagai ajaran yang dominan. Lalu pada abad ketiga Masehi, pelanjutan pemikiran Platonisme itu dikenal sebagai Neoplatonisme, yang antara lain seperti yang lalu kita ikuti dipelopori oleh Plotinus. Salah satu pokok ajarannya adalah transendensi Allah yang melampaui batas-batas dunia indrawi. Ini kemudian menjadi titik masuk bagi kekristenan karena ini semacam monoteisme filosofi yang
akhirnya menjadi titik temu antara kaum apologetik Kristen, sebagaimana yang sempat disinggung oleh Pak Doktor tadi. Apologetik adalah para teolog atau bapak gereja ketika itu yang membela dan mempertahankan iman Kristiani dari berbagai ajaran yang berkembang di sekitar lahirnya kekristenan itu. Nah, jadi kaum apologetik Kristen kemudian menggunakan isi keyakinannya, tradisi kitab sucinya, tetapi juga pada saat yang sama menggunakan dalil-dalil asas-asas dari filsafat Yunani. Sekalipun misalnya sekali lagi secara prinsipil terdapat perbedaan yang mendasar antara Plato dan Aristoteles dalam kerangka misalnya sebagaimana di bagian akhir tadi kita dengar Pak Doktor sudah sampaikan ada kerangka fisika dan ontologis yang memang berbeda. Nah, saya tidak akan mengulang lagi itu. Tetapi yang saya mau katakan juga di sini adalah bahwa pemahaman teologis tentang Allah dalam pandangan Yunani itu terpisah dengan pemahamannya tentang dunia. Nah, dalam situasi seperti itu, antara yang ideal dengan yang realitas itu membutuhkan semacam jembatan atau penengah. Lalu lahirlah kemudian istilah yang lazim kita kenal dengan istilah logos, yang berarti akal. Dalam tradisi kekristenan kemudian itu menjadi firman, logos itu. Nah, konsep Allah yang sejati dengan firman sebagai perantaranya, itu kemudian ditarik kesamaannya dengan misalnya dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 misalnya. Dan ini menjadi titik temu antara filsafat Yunani yang dijembatani oleh konsep logos itu dengan kaum apologet Kristen. Tentu saja bahwa terdapat beberapa kesulitan, misalnya logos atau firman dalam pandangan Yunani itu terlepas dari Allah dan kedudukannya dianggap lebih rendah. Tetapi jangan lupa bahwa dalam perkembangan pemikiran Kristen ketika itu ada juga bapak gereja, ada juga patriarkat, ada juga teolog-teolog Kristen awal yang memahami bahwa antara Allah dengan firman atau logos itu hubungannya secara hierarki. Misalnya, nanti dalam perkembangan sejarah gereja, Origenes misalnya, yang sudah disampaikan oleh Pak Doktor, itu menyampaikan pandangannya bahwa hubungan antara ketiga oknum itu, sekalipun satu hakikat, tetapi mereka hubungannya secara hierarki, gitu. Nah, makanya Origenes di kemudian hari sekalipun dianggap sebagai pemikir Kristen, mula-mula salah seorang pemikir Kristen terbesar pada awal perkembangan gereja, tetapi kemudian pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinianus ajarannya kemudian dikutuk dan dianggap sebagai bid'ah gitu, karena mengajarkan tentang subordinasi dari konsep Trinitas yang diajarkannya. Nah, selanjutnya perbedaan yang lain adalah bahwa filsafat Yunani dalam hal ini misalnya dalam tradisi Plato memahami bahwa manusia itu terdiri dari dua hakikat. Sebagaimana juga sudah kita ulang-ulang, yaitu tubuh dan jiwa. Jiwa dipahami sebagai bunga api ilahi dari dunia ada dan dia sesuatu yang bersifat akali. Dan sama seperti firman atau logos, itu
ya mendiami dan mengendalikan semesta. Nah, sementara keberbadanan kita atau tubuh kita dikendalikan oleh logos miniatur atau akal atau firman yang kita kemudian sebut dengan jiwa. Jiwa adalah manusia sesungguhnya. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Misalnya dalam konsep Plato misalnya. Nah, para teolog Kristen mula-mula berusaha mengungkapkan iman Kristen dalam hubungannya dengan warisan Yunani itu tadi. Tetapi tentu saja bahwa ada hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen, itu mereka singkirkan. Umumnya misalnya di tradisi Platonisme misalnya bahwa manusia sesudah mengalami proses emanasi, zat ilahi itu masuk pada dirinya, lalu kemudian manusia bisa mencapai logos itu dengan usahanya, dengan hidup yang asketis, bahkan ada ajaran gnostik ketika itu yang berkembang di Mesir misalnya sangat kuat, yang dilawan oleh termasuk Origenes nantinya, seolah-olah bahwa dengan usaha kita boleh mencapai logos itu. Nah, kebanyakan teolog atau bapak gereja ketika itu menentang itu dengan mengatakan bahwa kita tidak akan mampu untuk mencapai sekeras apapun usaha kita dengan pantang menikah, misalnya hidup selibat dan seterusnya, dengan berpuasa, dengan asketis dan seterusnya, untuk mencapai logos itu dengan usaha kita sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai semata-mata karena anugerah atau kemurahan Tuhan atau karena rahmat dari Tuhan lah. Nah, saya kira itu pengantar dari saya, dan saya mau mengatakan bahwa kekristenan dan filsafat Yunani di bagian pertama ini bisa dibaca ya. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Julio, ya, bisa dilihat ya? Iya, bisa Pak. Oke, sekarang saya sudah pindah ke bagian kedua dari lembaran kedua ya. Lembaran kedua. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi misalnya seorang sejarawan ketika itu mengatakan bahwa filsafat Yunani adalah pintu masuk bagi kekristenan. Lalu ada testimoni dalam buku pengakuan-pengakuan dari Agustinus yang menyatakan bahwa justru Platonisme itu membantu dia untuk mencapai kebenaran. Seperti itu kira-kira. Nah, saya mulai dengan seorang bapak gereja yang lahir pada permulaan abad kedua. Jadi dia masih sempat katakanlah generasi kedua dari kekristenan ketika itu. Sesungguhnya Justinus adalah lahir dari keluarga orang Yunani, orang tuanya. Jadi pada awalnya sebelum dia menjadi Kristen, dia mencari kebenaran dengan belajar filsafat Yunani. Mula-mula belajar Stoa, lalu beralih ke Aristoteles, lalu kemudian juga mempelajari Plato. Nah, setelah perjumpaannya yang unik dengan seorang nelayan di tepi laut Palestina ketika itu,